Video di awal tadi hanya ilustrasi laga tayangan ulang Timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu ya guys. Seperti yang kalian lihat, Timnas Indonesia U20 semakin tak berbendung di depan gawang lawan dan tak henti-hentinya menyiksa kiper lawan. Ini adalah sesuatu kemajuan yang sangat positif di mana Timnas Indonesia akan unjuk gigi di level Asia nanti. Di sisi lain, Timnas Indonesia U20 sudah tiba di Jepang pada Selasa, 5 November. Garuda Muda bakal menjalani 5 laga uji coba di negeri Sakura. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Sejafri menyatakan pemusatan latihan di Jepang sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20. Turnamen tersebut akan berlangsung pada Februari 2025 mendatang. Tujuan latihan di Jepang adalah untuk persiapan Piala Asia U20 berlangsung di Cina. Selama di Jepang kami akan lakukan 5 kali uji coba. Terima kasih atas dukungan KBRI Tokyo dan warga Indonesia di Jepang. Mohon doanya, ucap Indra Sejafri. Pemusatan latihan di Jepang bakal dilangsungkan pada 6-23 November. Indra Sejafri akan menempa para pemain untuk meningkatkan kualitas mereka. Pemusatan latihan ini merupakan lanjutan dari pemusatan latihan yang sebelumnya dilakukan di Bali. Saat itu Garuda Muda berlatih pada 27 Oktober hingga 3 November. Kedatangan Timnas Indonesia U20 di Bandara Haneda Tokyo sendiri langsung disambut oleh KBRI Tokyo. Selamat datang kepada Timnas U20 di Jepang. Program pelatihan Timnas U20 di Jepang dalam menghadapi putaran final Piala Asia U20 di Cina mendatang menjadi kesempatan berharga untuk mempersiapkan skuad merah putih menuju Piala Asia U20 tahun depan. KBRI Tokyo senantiasa siap mendukung penuh kebutuhan Timnas U20 di Jepang, ujar KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula. Bek Johor Darul Takzim, JDT, Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut digelar pada 15 dan 19 November 2024. 2 pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek 32 tahun tersebut masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Bek JDT tersebut cedera saat membela Timnas Indonesia. Jordi sebelumnya meninggalkan Timnas Indonesia usai bermain 1 babak lawan Bahrain. Jordi mengalami cedera di bagian ankle. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat Timnas Indonesia kalah di markas Cina. Ex pemain Swansea City tersebut dipulangkan sesaat sebelum laga lawan Cina. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama Johor Darul Takzim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius. Cederanya tersebut memerlukan perawatan khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi ankle-nya sudah membaik. Dirinya sudah tak sabar kembali beraksi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Saya merasa senang, ujar Jordi Amat. Saya sudah bisa kembali mengikuti latihan tim, sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya, setelah bersama tim nasional itu cukup berat, karena ada masalah dengan ankle saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan. Saya tak sabar untuk kembali ke tim dan juga timnas. Saya sangat menantikan ini, ujarnya. Mengejutkan, striker keturunan Indonesia resmi dipanggil timnas Singapura untuk laga FIFA Matchday 2024. Timnas Singapura memanggil pemain keturunan Jawa untuk melawan Myanmar dan Taiwan pada FIFA Matchday November ini. Pemain berdarah Jawa itu adalah Taufik Suparno yang bermain untuk klub Beji Tampines Rovers. Darah Indonesia Taufik Suparno berasal sang ayah yang berasal dari Jawa. Taufik Suparno bermain di posisi striker. Pemain 29 tahun kelahiran Singapura itu sudah mencatatkan 8 caps bersama The Lions. Singapura akan melawan Myanmar dan Taiwan di Stadion Nasional Singapura pada 14 dan 18 November 2024. Pelatih Singapura, Sutomo Ogura,
menilai pertandingan melawan kedua tim di atas sangat penting sebagai persiapan ASEAN Cup 2024. Jendela November lebih dari sekedar pertandingan persahabatan. Ini memberi kami persiapan penting untuk kampanye ASEAN Cup, memberi kami kesempatan penting untuk menguji taktik dan menilai kebugaran kami, kata Ogura dilansir dari laman FAS, Football Association of Singapore. Lebih lanjut, Ogura mengapresiasi klub yang melepas pemain ke tim nasional karena ASEAN Cup 2024 di luar kalender FIFA. ASEAN Cup berlangsung di luar jendela FIFA, dan saya harus berterima kasih kepada klub Liga Premier Singapura, SPL, dan klub luar negeri, karena telah melepas pemain mereka sehingga tim nasional dapat fokus pada turnamen bulan depan, kata Ogura. Ini termasuk Lion City Sailors, BJ Tampines Rovers, dan Selangor, yang memiliki faktor tambahan dari turnamen Liga Champions AFC 2 untuk bersaing. Kami menghargai dukungan mereka untuk tim nasional Singapura. Kami dalam mode persiapan penuh, dan para pemain berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad ASEAN Cup. Jadi saya ingin melihat penampilan yang menunjukkan kesiapan dan keinginan mereka untuk bermain demi bendera, para penggemar, serta para pemain yang tidak bergabung dengan kami untuk periode ini. Lions akan berkumpul untuk latihan mulai 11 November 2024 mengikuti jadwal persiapan terstruktur untuk memastikan kesiapan optimal untuk pertandingan, ujarnya.